Halo guys. Ngerasa nggak? Tapi kok HP kan? Sudah, telepon lagi. Ini tak mulai dulu ya. Ya. Jadi ini mau bahas itu apa yang kuis kemarin, tapi aku kuisnya tuh dari nomor 1 sampai akhir kemarin tuh nyoba ngerjainnya pakai ini, pakai R. Mulai dari nomor 1 itu kan mau ngetes doang kan, apakah median dari toko itu 100. Berarti untuk yang A itu, H0-nya itu median sama dengan 100, terus H1-nya median tidak sama dengan 100. Kalau buat nentuin H0 sama H1-nya, itu ini sih, biasanya kalau mas kan apakah median sama dengan 100, berarti dia itu masuknya di H0. Berarti H1-nya kan tinggal kebalikannya kan, berarti median tidak sama dengan 100. Terus yang kedua kan disuruh ini uji tanda. Uji tanda ini sama aja kayak ini, kayak saintes. Terus karena ini datanya itu kan masih tunggal ya, cuman kayak 90, 110 dan lain-lain. Kita nggak usah pakai S1WD karena ribet. Jadi langsung aja pakai data frame. Kayak di kanan ini ditulis langsung gitu datanya 90, terus jangan lupa buat ini ngasih koma tiap angkanya. Karena kalau misalkan kelewat ngasih koma bakal ada error. Itu harus dikasih spasi nggak? Mananya? Yang habis koma itu misal kalau 90 koma langsung 110 itu bisa nggak? Hmm, wait, wait. Harusnya Coba. bisa sih. Bisa Kayaknya ya, bisa bisa ya. deh. Aku mau nanya boleh ini soal yang mana ya? Ini soal kuis ada di Hebat. Oh, soal kuis. Oke, oke, oke. Thank you, thank you, thank you. Oke. Mau nanya lagi ntar ini dikirim nggak, maaf Pak, sorry. Apa namanya? Biar bisa langsung coba gitu lah. Ini ada yang belum kuis nggak? Oh ya? Kayaknya Ada nggak tahu nggak? Ada sih. nggak? Kayaknya setahu gue nggak ada sih. Kayaknya ada deh. Sakit waktu itu kalau nggak salah Novia. Tapi nggak tahu dia udah kuis atau belum. Oh, udah deh. Ya dan Lanjut ntar aja aja. ada gampang-gampang. Ya udah, lanjut, lanjut. Ini soal kuis ini kan. Terus kita langsung pakai saintes. Manajer ini buat manggil nama variabelnya yang kita isi data tadi. Terus M sama dengan 100 ini dari hipotesisnya. Terus kalau alternatif sama dengan two set ini dari ininya juga, dari hipotesisnya. Kan kita kan hipotesisnya pakai sama dengan kan. H0 median sama dengan 100. Berarti two side. Kalau sama dengan. Kalau misalkan kita eh H0-nya lebih dari, terus H1-nya kurang dari, berarti alternatifnya kayak apa? Kayak less nggak sih? Oh iya, less sama greater. Itu nentuinnya dari H1-nya. Iya, dari satunya. Udah, gitu doang yang nomor 1. Ada yang mau ditanyain kah?
Oh ya, tanya dong. Hah? Misal itu apa itu uji presisi dulu kita kan ini kan kamu tadi bilang itu H0-nya itu median sama dengan 100 ya. Nah, misal kita kebalik gitu Mm-mm. hasilnya benar gak? Misal kayak Kebalik maksudnya H0 median itu sama yang dengan Oh, kalau two side dia nggak ngaruh sih sebenarnya kalau di perhitungan. Cuman kalau misalkan yang nggak sama dengan, misalkan kurang dari atau lebih dari itu bakal ngaruh di alternatifnya sini. Karena alternatifnya kalau two side kan H0 H0 H1 sama dengan kan. Kalau misalkan hmm. H0-nya kurang dari terus H1-nya lebih dari kan berarti alternatifnya harus pakai gritter gitu. Oh ya ya, I see, I Jadi see. bakal ngaruh kalau misalkan dia bukan two side. Nah, Oke oke, thank you. Apa terus itu mau nanya deh. Itu M1 itu dari median kan tadi? ya. Dari mana? Dari soalnya. Oh, dari Hmm. soalnya. Oke, oke. Nah, Kamu share screen area doang kan ini? sama soalnya. Kelihatan nggak sih? Nggak ada, cuman area doang atau gue doang sih? Gue data area doang soalnya. Oh, itu. Iya, nih gue area doang. Udah kelihatan belum? Udah. Ya udah. Ini Udah, udah udah. kelihatan soalnya belum? Nah, oke. Udah dong. Terus ini lanjutin nomor 2. Nomor 2 nih sama juga sih karena datanya itu nggak yang ribet, nggak yang kayak perulangan-perulangan gitu. Jadi langsung letter A sama dengan masukin datanya. Terus ini kalau koma di R itu pakai titik. Dan pemisah antar angkanya itu pakai koma. Terus karena ini minta Will-Jackson test, tinggal panggil aja fungsinya Will-Jackson test dalam kurung kalkulator A, kalkulator B. Terus MU sama dengan 0 ini sih ya kan apakah median median yang A sama dengan yang B. Berarti kan kalau median satu kurangi median 2 kan sama dengan 0. Jadi itu jadi hipotesisnya. Maaf, tadi kamu katanya apa yang titik tuh buat koma. Maksudnya apa? Ini loh kan Yang di sini R. kan 5,5 kan. Ah, Tapi di sini 5,5 gitu. oh, oke, 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 oke. Kalau misalkan kita langsung copy paste jadi 5,5 tuh ntar nggak bisa kebaca kayaknya di R-nya. Oke, oke. Terus alternatifnya di sini juga pakai two side. Udah sih gitu doang. Ntar bisa langsung tinggal di run. Kalau MU-nya tuh apa itu? MU 0. Ini jumlah jam pengisian dan motor B kan. Berarti itu um, mu A sama kalau dipindah ruas kan. Nah, MU itu itunya. Kalau misalkan ditanya kayak apa kalkulator ambil daya yang lebih besar kalau misalkan kalau bandingin itu oh iya, iya. Ini kata Bella. Kalau misalkan bandingin ini, apakah kalkulator A memiliki jumlah jam pengisian daya yang sama dengan kalkulator B? Kalau
kalau ya MU sama. Tapi ini misalkan dihapus itu juga nggak ngaruh sih karena dia ini Sorry ini nggak tahu di aku doang atau gimana, tapi suaramu patah-patah banget ini. Iya, 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 nge-lag dia. Kamu nge-lag, Malva. oke oke, bentar. Santai-santai. Lanjut aja semua kalau nggak penting daripada buang waktu. Kalau nggak begitu ngaruh ya wes, lanjut aja nomor 3. Bentar, bentar. Mau ganti wifi. Terus lanjut yang itu berapa ya? 3. Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga ini pakai yang ini. Salam. Apa? Nah, ini tuh caranya, ini kan bisa ini kan, bisa pakai R juga. Tapi tuh datanya tuh harus disusun dulu. Bentar, bentar. Oh ini yang manual segede begitu ada koordinasinya ada tahu nggak ini udah tulis kayak soal kalau dipakai soalnya nggak bisa dipanggil jadi harus kayak gini jadi yang dipakai yang mana yang bener ya man? Iki tapi aku pasti nggak wiki soalnya aku lagi iseng lagi pas waktu itu kemarin Kelihatan nggak? Nah, ini tuh disusun berdasarkan kayak satu-satu gitu kan. Ini kan di tabel itu kan ada waktu tahan, bahan, sama mereknya kan. Terus kalau bisa, sebenarnya nggak harus sih, nya dulu yang angka tuh ditaruh di kiri. Soalnya dari praktikum-praktikum sebelumnya itu C-nya itu kayak numerik duluan, terus baru faktor, terus faktor lagi. Jadi kayak angkanya tuh ditulis duluan gitu di tabelnya. Kayak waktu tahan, misalkan 5,5 itu kan masuknya di bahan satu sama merek A. Terus 5,15 kayak bahan satu merek A. Kayak gitu terus sampai sampai yang bahan 3 merek C yang terakhir. Halo, Hah? ini aku boleh dinanya nggak tutorin cara buat notepad itu kayak gini, jadi disusun satu-satu gitu. Bikin ini aja kayak suturu gitu. Buatnya di ini, di Excel. Habis di Excel terus baru Oh, di tak, Excel. di Excel terus tak copy taruh di Notepad. bisa Oke, oke. Jadi kayak biasa masukin di balok-baloknya aja gitu. Oke Jadi deh. Excel ada juga ke bawah kita. sih aku mau masuk Malva, Hah? itu yang ketiga baris yang terakhir gak pakai kah? Iya, hilang ya? Heeh. Itu. aku tuh nol sih kalau aku dan kamu tambahan gitu Iya, iya, iya. Baris Kurang-kurang. terakhir itu merek cat yang AB itu enggak sih? iya baris kedua tuh yang satu Iya, cuman kurang ke kanan aja nggak rapi. Tapi ada kok semuanya. Wait, wait, wait. Oh, yang data ketiga ini ya? Iya. Harusnya ada ini tambah lagi ya. 5, bukan itu kan Oh iya, yang 3 ke bawah ya. berarti aku ketahui salah dong. 5,48. aku dari ini cuman cek ini kok nggak bisa coba semuanya akan itu Kalau Excel kamu tuh kayak gimana bentuknya? tadi kan makanya aku kan Wait, wait. makannya manual aku merencanakan manual tapi kesel dia nambahin petik iya capek 4,95. tapi makanya kalau di nomor 12 ini kita codingnya pakai laptop kita kan enggak kalau misalnya pakai ini sana belum masih tahu boleh bocil belum masih sih tak kok mekanismenya ih sampai tanya oh berapa laptop ya Nah, udah.
Nggak dibales. File Excel kok kayaknya hilang sih. Oh, ada nggak, Bel? File Excel. Aku. Nggak sih. Aku langsung di. Notepad. Ada di. Nah, kamu pakai notepad-nya aja ini, Syah? Siapa? Ntar deh, tak ini, tak share di grup Excelnya. Anak nomor berapa? Mikronya. Apa? Ah, saya tahu ujian aku. Minggu depan. Cuma minggu Terus ini. ini Iya. satu ide pakai biasa kan. Apa? Ini siapa yang bocor? Bilang, bilang. Udah. Sore panggil sih. Nggak, dari Ini satu idenya apa ngambil data biasa kayak file yang di laptop kita, terus data 2 sama dengan retable. Data 2 ini ya sih, nama variabel, terserah mau diganti apa aja. Terus retable ini buat baca tabelnya yang di Notepad tadi. Ini before quiz 3txt ini nama filenya. Terus header sama true ini karena tadi pakai header kan, kayak ada headernya kan ada bahan, merek, terus waktu tahan. Jadi headernya sama dengan true. Terus, nah ini tadi yang tadi bilang itu. Kan tadi kan kita nulis itu faktor bahan, terus faktor merek kan. Berarti call classesnya ini dari C itu numerik. Numerik ini angka isinya ini. Terus faktor-faktor. Faktor-faktornya maksudnya faktor bahan sama faktor merek. Terus habis itu pakai subset data. Data 2 itu dibaca juga dari waktu tahannya. Habis itu ada perlakuan A sama perlakuan B kan perlakuan. Perlakuan A itu dibedain berdasarkan bahannya. Terus yang perlakuan B itu dibedain berdasarkan mereknya. Terus kan kita mau ada pengaruh dari bahan, dari merek, dan dari kedua itu. Terus langsung aja pakai ANOVA-nya. ANOVA-nya ini Y2. Jadi yang depan ini dari isinya dulu. Angka-angkanya nih. Y2, habis itu Y2 ini perlakuan A plus perlakuan B, terus datanya kan sama dengan data 2. Banyak dikali. Banyak dikali. Sebenarnya tambah sama kali itu kalau misalkan tambah itu ntar. Jadi ini kan interaksi. Kan kok. Loh, salah berarti. Ya, saya pada itu. Ini loh, dia kan hitung kadang berapa sama dengan interaksi. Nah, ini. Jadi kalau misalkan tanpa interaksi, itu perlakuan A ditambah perlakuan B. Kalau dengan interaksi, perlakuan A dikali perlakuan B. Kalau tanpa interaksi ini nanti hipotesisnya ada dua. Hipotesisnya buat yang perlakuan A, bahannya, terus mereknya, sama yang ketiga ini yang pakai interaksi. Interaksi itu kayak apakah dari bahan sama merek itu berpengaruh. Ini nih, keluar kan tiga kan, perlakuan A, perlakuan B, sama perlakuan A banding perlakuan B. Terus biar gampang lihat dari ininya. Kalau pakai R lihat dari P value-nya. Kalau misalkan P value-nya lebih kecil daripada alfa, berarti dia tolak H0. Di sini tuh H0-nya, bentar. Tidak ada perbedaan. Ah iya ya, H0-nya tidak ada perbedaan. Kalau H1-nya ada perbedaan. Jadi misalkan yang perlakuan A itu kan P value-nya lebih kecil daripada alfa, berarti kan dia tolak H0. Berarti tolak H0 atau terima H1, berarti dia perlakuan ini memberikan pengaruh gitu sama
Ada yang ditanyain nggak? Sebenarnya ini yang ditanyain Aku cuma kenapa? ini Iya. apa tadi bedanya kalau kita buat hipotesisnya sama interaksi sama tanpa itu hipotesisnya buatnya kayak gimana? Sama nggak sih? Hipotesisnya tuh kalau 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 pakai ANOVA, H0-nya itu apa ya? Kayak faktornya itu nggak berpengaruh sama hasil yang diamati. Jadi hasilnya itu sama aja. Terus kalau H1-nya itu faktor yang diamati itu berpengaruh sama hasilnya gitu. Terus bedanya tanpa Dan dengan sama interaksi aja. apa? Sama aja. Kalau tanpa interaksi ini kan keluarnya ada dua kan, ada perlakuan A sama perlakuan B. Nah, berarti H0-nya untuk yang perlakuan A itu, perlakuan A itu tidak memberikan pengaruh buat hasil pengamatannya. Kalau H1-nya perlakuan A memberikan pengaruh sama hasil yang diamati. Ini p-value-nya tuh lihat yang mana ya? Boleh di ini nggak apa namanya? Di apa pakai kursor? Kenapa? P-value-nya. Ini P-value-nya. Yang paling akhir, PR kurang dari PR bukan itu. Itu P-value-nya. berarti lebih gede dari alfanya kan semuanya? Iya lebih gede. Enggak, lebih kecil lagi. Kan alfanya kan 0,5. Iya, sorry, lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil tuh ini ya, apa namanya, gagal tolak. Tolak H0. Kalau P-value lebih kecil daripada H0 itu berarti dia tolak H0. Tolak H0 itu Tolak berarti H0. Oke. interpretasinya sama dengan kayak H1. Tolak H0 sama dengan terima H1 gitu. Oke, thank you. Lanjut. Terus lanjut ke nomor yang berikutnya. Nomor berikutnya ini kalau kita nyari di PPT, ini tuh namanya ini subbab LSD atau Latin Square Design. Gimana caranya kita tahu kalau itu Latin Square Design? Itu tuh ke samping sama ke bawah itu sama gitu. Jadi utamanya. Ini kan 1-5, terus 1-5 juga kan. Biasanya LSD ini kayak dikodein gitu loh, kayak misalnya ada huruf-hurufnya gini. Nah, itu biasanya LSD. Nah, habis gitu kita buat ini kan, buat data di ini di Excel, terus ntar di copy ke Notepad kayak yang tadi. Itu buat datanya itu kayak satu-satu sih. Ini kan misalkan perlakuan A, kan itu ada di baris 1, kolom 1. Terus lanjut yang ke bawahnya, yang C, itu kan angkanya 11. Itu dia ada di baris 2, kolom 1. Bentar. Kayaknya lihat Excel-nya dulu bentar. Maaf, ini kita emang harus dibuat manual kayak gini ya. Iya. Oke deh. Excel-nya nggak kelihatan by the way. Iya, betul. Oke.
Iya, 10 hari. Excelku nggak ketemu. Jadi tak jelasin di notepad aja, tapi ini barisnya tak rapiin. Ini ini maksudnya perlakuan, terus data ini isinya, baris ini barisnya, kolom, terus perlakuan. Kan tadi kan udah di ini kan dimasukin satu-satu kayak 8 terus 11 terus 4 ini kan perlakuan B, datanya 4, baris ketiga kolom ke 1 dan sampai seterusnya sampai terakhir. Terus diubah. Jadi perlakuannya ini kayak di kode gitu. Misalkan A itu perlakuannya 1, terus C itu 3. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, terus D sama dengan 4. Ini tuh karena R itu kayaknya nggak bisa baca kalau misalkan dia bentuknya huruf-huruf gitu. Jadi harus di convert ke dalam angka. Terus habis gitu ini kan udah dimasukin semua. Habis gitu tinggal ini tinggal di R-nya. R-nya ini faktor numerik faktor-faktor kan. Nah, itu tuh dihitung dari ini. Ini datanya ini disebut faktor, terus perlakuannya ini walaupun dia angka, tapi tetap dihitung faktor. Karena dia kan nggak bernilai angka kan cuma hasil dari konversian huruf. Jadi kehitungnya dia tetap faktor. Oh. Jadi yang dianggap numerik itu cuma data 9 itu ya? Sisanya faktor. Iya, numeriknya cuma yang angka-angka ini doang, terus sisanya faktor. Kalau nggak ditulis kolom interpretasinya Oh, di grup aja, di. interpretasi Terus habis gitu lanjut ini kan subset dakwaan, terus di satunya ini dari pakai data 9 ini nama variabel sih, nama variabel yang tak pakai buat namain angka-angkanya ini. Terus baris itu data baris, kolom itu data yang kolom yang tadi kita masukin. Terus ANOVA-nya pakai RBSL. RBSL ini bahasa Indonesia dari LSD, Bujur Sangkar. Terus ANOVA 1, perlakuan plus baris plus kolom. Ini tuh kan plus semua. Bakal keluar dari hipotesis angkanya, hipotesis barisnya, sama hipotesis kolomnya. Kalau mau tanya, Hmm? itu data 9 tuh kenapa? Kenapa kok data $1, data 9 itu data 9 dari mana? Data 9 ini sih, cuman karena aku tadi namain di apa gitu juga Oh, nama variabel doang. namainnya. Oke. Hmm. Thank you. Terus hipotesisnya sama aja kayak yang tadi. Misalkan H0-nya itu baris. Ini ya, berpengaruh nggak berpengaruh? mempengaruhi. Iya benar. Signifikan atau enggak gitu ya? Hmm. Oke. Udah gitu. Terus selanjutnya ini korelasi antara subsidi sama ekspor. Terus ini karena datanya nggak ribet kan, cuman kayak data tunggal baris-baris gini doang. Ditulis langsung aja di R-nya. Terus kalau uji Pearson tinggal ininya diganti Pearson, kalau uji Spearman diganti Spearman, terus uji tahu kendal ini diganti tahu kendal. Terus buat nulis fungsi-fungsinya ini sama aja sih. Subsidi ini buat data yang pertama,
Explore ini buat nama variabel data kedua. Terus alternatif toolset itu kayak sama kayak tadi penjelasannya. Terus confidence level ini karena jadi kan selang kepercayaannya kan ini 0,95. Terus kiran sebentar. Nah ini. Terus dilihat dari p-value-nya ini. Kalau misalkan p-value-nya lebih kecil daripada alfa, berarti kan kita tolak H0 atau terima satu relasi. H0 itu mereka berdua itu nggak punya korelasi. Kalau H1 mereka berdua itu ada korelasi. Karena ini kan p-value lebih kecil, berarti kan tolak H0. Tolak H0 sama dengan H1 sama dengan substitusi dan ekspor ini ada korelasinya. Gitu. Terus biasanya Pearson, Spearman sama atau Kendall ini sama sih. Kalau kurang dari hasil kurang matang. kalau misalkan Spearman-nya p-value-nya kurang dari alfa, biasanya ke bawahnya juga bakal kurang dari alfa. Jadi interpretasinya antara 3 metode itu bakalan sama. Itu. Maaf, mungkin nggak kayak misalnya Superman Ada yang kayak lebih kecil, terus yang lain tuh kayak lebih gede gitu. Itu nggak mungkin ya. Pasti ada yang salah ya. biasanya sih ini. Mereka interpretasinya bakal sama tiga-tiganya. Oke, oke. Ini kan ya, H0 tidak ada korelasi, terus H1 ada korelasi. Iya. Oke. Nanya dong, kalau gitu cara kita nentuin ini kan misal kayak pertanyaan yang kapan hari itu praktikum jam 5 kalau nggak salah. Cara nentuin korelasi yang paling baik itu gimana dari 3 ini? Oh, itu tuh nentuinnya dari koefisien ini sih kayaknya. Ini loh. Ini kan kalau buat Pearson itu kan koefisiennya ini kan 0,847. Nah, ini. Terus Hmm? Spearman-nya ini. Terus tahu kendalnya ini. Terus dicari yang paling mendekati 1 gitu. Oh, I see. Oke, Oh thank gitu. you. Oke, oke. Hmm. Oke, gas, lanjut. Jadi ini nomor 2 basically cuman input datanya terus masukin tabel terus bikin hipotesis kan ya. Nggak Benar. susah-susah amat. OS, oke. Jadi ini kalau yang soal tentang sampling itu sebenarnya nggak ada code kayak code khusus R-nya. Kalau tadi kan kayak ANOVA itu kan ada. Terus kalau korelasi kan ada core test itu kan. Kalau yang ini itu nggak ada ke area kayak gitu. Nah, kalau buat rumusnya, kalau nyari N itu sebenarnya ada berbagai cara. Kita nentuinnya tuh dari yang datanya itu yang diestimasi itu total, rata-rata atau proporsi kayak gitu. Soalnya rumus buat nyari N-nya tuh sendiri-sendiri. Per total, rata-rata sama proporsi itu beda-beda rumusnya. Terus yang pertama kita tulis dulu kayak kita ngerjain manual, kita tulis N-nya itu berapa, B-nya berapa, terus sigma kuadratnya itu berapa, kayak gitu. Karena ini kan di soalnya kan mengetahui total durasi lamanya kan. Jadi ini berarti kita pakainya yang rumus total. Besar atau populasinya itu 400, terus errornya 100, sama sigma kuadratnya 15. Jadi langsung kita tulis rumus cari
ini yang ditanyain kan tentukan ukuran sampel. Nah, kalau ukuran sampel ini berarti yang ditanyain N kecil. Jadi kita langsung tulis rumus N kecilnya. Nah, sebelum itu kan di rumus N kecil ini kan N kali sigma kuadrat dibagi N kali D kan ada D kan. Nah, kalau buat rumusnya D sendiri 4 kali N kuadrat. Jadi kita nyari D-nya dulu baru kita nyari N-nya kayak gitu. Makanya ini D-nya kita taruh atas. Ya, jadi kalau D-nya Tak tempel. Kalau misalkan dia taruh bawah kayaknya nggak bisa. Bentar, nggak bisa kayaknya. coba. Nggak bisa. Oh, bisa. Bisa. Tapi saya harus urus dari sini. Gak tahu ya, mungkin udah ke teling sama yang tadi. Jadi buat yang Lebih baik sampel urut. ini, Lebih baik urut. iya, jadi buat yang sampel ini lebih baik kita benar-benar urut dari mulai yang diketahui itu apa, terus kita buat ke kayak ini kan N kecil buat nyari ukuran sampel, nyari dulu tuh D-nya tuh apa rumusnya perlu kita tulis satu persatu kayak gitu. Nah, karena ini kan nulis manual ya, jadi juga perlu diperhatiin kayak kurungnya kayak gitu. Biasanya soalnya kita salah kurang-kurang aja itu nanti hasilnya udah beda. Terus karena ini kurang sampel, jadi kita pakai sailing buat bulatin ke atas. Jadi pasti ke atas. Sailing pasti ke atas. Ada yang tanya kah? Halo, mau nanya. Ini tuh tadi pakai rumus yang ini karena mau ditentuin ukuran sampel, ya kan, N kecil. Iya. N kecil bukannya kayak ada banyak rumusnya kayak. Terus kok lu tahu bisa pakai rumus yang ini? Ya nggak sih, banyak rumusnya nggak sih di PPT gitu? Iya, di PPT banyak rumusnya. Nah, karena kan yang pertama kita tentuin dulu kan, ini datanya itu estimasi apa. Kayak ini kan udah di apa tebalin kan. Kalau ini tuh Total total durasi. berarti lamanya. Nah, berarti kita fokus ke rumus total. Terus kita yang ditanyain itu apa? Nah, ini yang ditanyain ukuran sampel. Berarti kan yang ditanyain Mm-mm. N kecil kayak gitu. Oh, jadi ya tergantung nanti soalnya misalnya kayak bukan total durasi tapi yang lain. Jadi kita harus tulis di cheat sheet kayak semuanya aja rumus N-nya gitu. Iya. Oh, oke, thank you. Udah sih itu aja. Re, ini ada yang ini nggak? Ada yang mau ditanya lagi? Gitu. Buat soal kuis yang kemarin. Tambahin lagi. Abis ini kita bahas soal yang mana? Atau apa? Maunya tuh bahas soal UTS tahun lalu. Cuman aku belum ngerjain. Soal Ntar tak cutting. kerjain terus tak share di grup. Oh, jadi di Zoom ini nggak sampai sini dulu berarti? Ah,
Ntar aku mau nyelesain yang ini, nyelesain yang UTS tahun lalu. Oke, oke. Oh, Malva, nanti kamu bakal kirim Excelnya nggak ya? Soalnya aku jujur masih nggak tahu cara input di Excel. Kemarin aku input manual anjir di Arc. Iya, ya, Iya. tak kirim Excelnya. Thank you. Oke. Oh ya, nanya dong tapi agak out of topic sih, nggak ada di quiz ini soalnya. Aku kirim bisa kalau Itu Iya, ya. eh, bedanya rancangan blok acak lengkap, rancangan acak lengkap sama LSD itu apa tuh? Sebenarnya aku nggak paham. Itu sebenarnya kalau sepahamku, jadi kan yang rancangan acak lengkap itu kan ada dua, ada yang tanpa interaksi sama yang dengan interaksi kan. Hmm. Nah, terus kalau yang tanpa mirip sama RKAL dan codingannya juga mirip. Kalau LSD sih gampangnya ini kan, ada kayak huruf-hurufnya buat yang pengkodean gitu. Harus huruf itu, nggak boleh. Eh, LSD itu harus. sebenarnya ciri utamanya itu dia bentuknya kayak persegi gitu loh, kayak lima gitu. Hmm. Ke kanan sama ke bawah Berarti misal nggak sama itu berarti kanan pasti 5. bukan LSD ya. Misal 3 kali 5 gitu atau 5 kali 3 gitu. Iya, iya, bukan. I see. Oke, thank you. kalau itu tiap baris ada saya kan ABCD. ABCD itu tiap baris sama dia. Terus tiap satu deret ini itu tuh wajib ada ABCDE-nya. Kayak nggak boleh ada yang double. Nih harus ada satu gitu. Ciri-cirinya LSD. Terus Oke. ini lagi sih, mau nambahin caranya kita tahu soal yang pakai interaksi sama yang nggak pakai interaksi. Biasanya kalau pakai interaksi itu perpasang ini tuh ada lebih dari satu. Misalkan ya ini kan bahan satu yang merek A kan isinya ada dua kan. Yang merek B juga dua dan lain-lain juga dua kan. Kalau misalkan dia cuma satu kayak bahan satu merek A nya cuma satu, terus bahan satu merek B cuma satu isinya, itu dia bisa aja disebut kayak RKAL atau yang RAL tanpa interaksi gitu. Paham nggak? Ada yang ini nggak mau tanya lagi sebelum zoomnya diakhirin? Maaf, Pak, boleh minta tolong ini nggak dijelasin lagi buat kayak apa kan yang di numerik faktor-faktor itu loh. Nah, buat nentuin numerik sama faktor-faktornya itu gimana? Masih belum paham. Eh, Intinya kalau dia itu berupa angka, kayak angka yang berupa nilai gitu, kayak nilai misalkan hasil penelitian, hasil pengamatan, numerik. Kalau faktor itu kayak apa ya? Faktor yang mempengaruhi gitu loh. Misalkan bahan itu kan bisa berpengaruh sama hasil pengamatan kita. Terus merek itu juga bisa berpengaruh sama hasil pengamatan kita. Berarti itu maksudnya faktor gitu. Oh, berarti nanti kalau apa kan itu pernah ada latihan soal yang sampai faktornya berapa gitu kan? Berarti tergantung ininya juga nanti ya di tabelnya yang mempengaruhi kira-kira apa Jumlah aja faktor. gitu. Hmm, Oke, makasih. oke.
Ada lagi kah? Ntar insya Allah tak share yang codingan UTS tahun lalu. Sebenarnya UTS tahun lalu juga mirip-mirip sih sama ini, cuman UTS itu bedanya ada ininya, ada teorinya, PPT-nya gitu. Tergantung tangan. Ini yang apa itu soal UTS tahun lalu. Kan dia kayak ada teori gitu kan. Nomor 1 ini kayak nomor 1 sama 2 kayak teknik sampling, terus sifat-sifat korelasi gitu. Terus yang mana ya? Ya nomor 3 ini juga korelasi sama kayak tadi kan, kayak korelasi Pearson Spearman gitu. Terus yang B ini rank test, sign test. Nah, mungkin yang agak beda yang ini sih yang E ini. Dia tabel kontingensi yang di PPT ke 4 kalau nggak salah. Nah, terus yang pemanggangan sama resep ini sama aja kayak yang bahan merek sama cat. Udah sih, mirip kurang lebih. BTW nih, Dinda mau share screen yang soal UTS, guys. Halo, tes. Ayo.
Ini Dinda udah ngerjain yang nomor 3A sama 3B. Buat yang 3A ini kan jadi ini kan disuruh jadi ini kan kita dikasih data. Kita buka aja datanya. Nah, kan nggak bisa. Nah, kalau datanya kita buka, ini isinya. Kan ini banyak. Nah, ini soalnya kita diminta Nah, ini yang pertama, yang A, kita diminta coba uji menggunakan sign test. Apakah rating ini memiliki median 4,5. Jadi, kan ini kan berarti H0 kita median sama dengan 4,5. Sedangkan yang untuk H1-nya kan berarti kebalikannya kan. Berarti median tidak sama dengan 4,5. Yang pertama, kita kan udah punya datanya tadi di Excel. Kita pindahin ke Notepad, terus kita panggil datanya, terus kita baca itu, kita panggil data kita tadi, terus kita subset yaitu sesuai namanya, karena kita kan kasih nama rating, jadi di sini rating. Terus kalau buat yang saintes kan sebenarnya ada beberapa package kan, ada BSDA, ada Nonpar, sama ada Destos. Sebenarnya tuh sama aja, cuman kalau menurutku lebih prefer itu pakai Nonpar sebenarnya. Karena kalau Nonpar itu nanti langsung keluar H0 H1-nya juga. Kalau BSDA ini kan nggak ada kan, cuman keluar p-value-nya berapa, terus hasilnya. Nah, kalau yang pakai Nonpar, pakai package Nonpar itu nanti akan keluar H0-nya apa, H1-nya apa. Jadi kalau bagi kalian yang mungkin masih bingung buat nentuin H0 H1-nya, mending pakai package yang Nonpar. Kalau buat makainya sama aja. Yang pertama itu kita panggil library-nya, cuman Nonpar. Terus cuman kalau per package itu cuman beda di sini aja penulisan saintisnya. Jadi itu beda-beda.
Klik saya. Klik saya. Ini tuh BTW guys, yang nomor 3 itu datanya 3.000. 3.225 apa nih? Nah, jadi sama aja. Kita mau pakai package yang mana? Ini kan yang atas pakai BCA, terus yang bawah ini pakai non-par. Caranya sama aja, cuman kodenya aja yang beda. Kayak ini kan di BCA ini yang sign-nya harus kapital, tesnya kecil. Kalau yang di non-par ini kecil semua, kayak beda penulisan kodenya aja. Cuman kalau untuk hasil p-value-nya sama. Nah, ini hasil yang di non-par. Kan ada H0-nya sama dengan 4,5, H1-nya tidak sama dengan 4,5. Jadi lebih enak non-par. Kalau menurutku prefer pakai non-par. Betul. Terus ada lagi sebenarnya test tools. Sama aja. Kembali ke preferensi masing-masing. Kembali ke kalian mau pakai yang mana. Terus ini buat yang nomor 2B, ini kan kita disuruh gunakanlah Wilcoxon Sign Rank Test untuk menguji apakah ukuran aplikasi dalam MB memiliki median 23. Jadi sama aja, cuman kita pakai Wilcox Test.
Rek ini masih nyoba nyari tahu salahnya di mana kan. Mungkin kalian ada yang tahu ini salahnya di mana gitu. Soalnya ini masih nyoba nyari tahu juga. Kalian juga berhasil Dinda. First try coba soal ini. BTW itu aku udah ngerjain tuh nomor apa tuh 3A sama B. Apa aku kirim aja dah codinganku? Kenapa tadi? Aku udah ngerjain itu nomor 3A sama B itu. Apa aku kirim aja ke codinganku? Mungkin buat referensi. Dari selesai. Masih berhubung ternyata kita masih belum tahu kan salahnya di mana. Ini kalau misalnya zoom-nya disudahi dulu gimana? Soalnya juga lumayan wasting time buat penyimpanan juga gitu kan. Sayang, udah berapa menit. Kata Kak dia udah ngerjain yang A sama B. Boleh. Atau ada yang udah ngerjain dah? Kalau ada yang udah ngerjain boleh banget buat di share screen kayak gitu. Aku aku dari tadi nggak ngomong loh. Aku udah ngerjain tuh 3A sama B. Mau aku kirim nggak? Tadi aku mute. Iya, maaf banget ya. Soalnya tadi ada suatu dan Boleh share screen. Aku zoomnya di HP. oh, kamu udah ngerjainnya di mana? Di R atau? Di PC, di PC. Tapi aku nggak pernah pakai Zoom di PC ku ini sampai sekarang. Hmm, Ntar atau share ininya aja. Buat Ya, dipelajarin teman-teman. aku share kodenya aja. Oke, thank you. Selain Faiz mungkin Ke, ada juga. ke mana? Grup besar kah?
Eh, Ngomong. Ini yang apa itu soal UTS nomor 3 tadi udah bisa ke solve errornya. Terus kan itu kan disuruh nyari bacoksan. Terus ingin P value-nya sama alpha. Kalau misalkan dia lebih kecil, berarti tolak H0 atau terima H1. Berarti dia ini. Iya, hipotesis sama kayak saintes. Terdapat ini perbedaan. Sudah. Faiz nanti jawabannya ke grup atau gimana? Itu udah aku kirim ke Malva ke WA ya. Oh, wait. Oh, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih. Oke.